Lasa Natasha dan Lasa Feli. Hari ini kita mau ngapain, Lasa? Kita mau memuji Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Pasti anak-anak udah gak sabar nih mau sekolah Betul. minggu. Nah, tapi sebelum mulai, Lasa mau ajak anak-anak berdoa dulu. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita Lasa berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami boleh Kami boleh kembali datang kembali datang untuk sekolah minggu. untuk sekolah minggu. Tuhan pimpin kami Tuhan pimpin kami supaya kami supaya kami bisa mengikuti bisa mengikuti sekolah minggu hari ini sekolah minggu hari ini dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hari ini hari apa, Lasa? Hari Minggu, kan sekolah minggu. Oh iya benar ya. Tapi hari Minggu itu harinya Tuhan ya, Lasa? Betul, tapi nggak cuma hari Minggu. Oh, Semua hari harinya Tuhan. Tuhan. Nah, yuk anak-anak yang di rumah bangkit berdiri, Bangkit kita mau berdiri. nyanyi hari ini harinya Tuhan. Pakai gerakan ya? Ya, pakai gerakan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, Lasa, kita ganti berarti ya. Jadi Ganti hari apa? Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan. Dan Pasti semua anak-anak udah hari- pinter nih. Iya, semua hari hari-harinya. harinya Tuhan. Iya. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Masih bangkit berdiri dan pakai gerakan. Iya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Pinter ya, Pinter-pinter anak-anak. nih, udah hafal semua hari. Iya, udah hafal semua hari. Tapi jangan duduk dulu Jangan ya. duduk dulu, soalnya kita mau lanjut lagi. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus, manis dan indah. Bisa ya Masih pakai jempolnya? gerakan, jempolnya. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus. Lebih tinggi takkan teratasi, lebih dalam takkan terselami, lebih lebar takkan terkelilingi. Oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi ya. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus. Lebih tinggi takkan teratasi, lebih dalam takkan terselami, lebih lebar takkan terkelilingi. Oh oh, kasih Yesus. Udah capek belum nih? Belum lah ya. Belum anak-anak di ya, rumah masih ya. semangat nih biasanya. Nah, sebelum ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, Kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. bisa nih ya. Masih berdiri Masih ya, berdiri Lasa ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya.
Nah, udah boleh Boleh duduk. duduk. Kita mau dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik, wah apa kabar hari ini? Lasa harap semuanya baik-baik aja ya. Yuk, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, langsung mau ngajak kita sama-sama berdoa dulu ya. Ayo, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sekolah minggu lagi. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa duduk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Pinter-pinter ya doanya. Ayo, sekarang lo semua tanya nih. Tanya apa ya? Tanya, ada yang inget gak? Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Namanya siapa ya? Ada yang tahu siapa namanya? Siapa? Iya, namanya Adam. Ini adalah Adam. Selain Adam, Tuhan juga menciptakan satu lagi pendamping, satu orang yang menemani Adam. Namanya siapa? Namanya Hawa, bener. Nah, Adam dan Hawa ini mereka tinggal di satu taman yang Tuhan tempatkan di sana. Namanya adalah Taman Eden. Iya, di Taman Eden ini, wah, ada banyak sekali binatang-binatang. Dan di sana juga ada banyak tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, dan tempat itu sangat indah. Tuhan menciptakan segala sesuatunya begitu indah. Nah, di sana tadi Rasul sudah bilang ada apa? Ada banyak hewan-hewan ya. Dan di sana Tuhan kasih tugas nih sama Adam dan Hawa untuk menjaga semua binatang-binatang yang ada di sana. Dan juga mereka boleh makan semua buah-buah yang ada dari pohon-pohon di taman itu. Tapi ada satu yang gak boleh. Ada satu pohon di tengah-tengah Taman Eden. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini nih gak boleh dimakan sama Adam dan Hawa. Tuhan bilang semuanya yang lain boleh, kecuali yang ini. Nah, dari semua binatang yang ada di Taman Eden, ada satu nih yang paling cerdik, paling licik. Tahu gak? Iblis itu gak suka sama Tuhan. Iblis memakai si ular ini untuk menggoda, merayu. Siapa ya? Merayu manusia. Dia pertama-tama nih ngomong ke Hawa. Si ularnya tanya ke Hawa, "Hei, Hawa, kamu boleh gak sih makan semua buah yang ada di taman ini?" Wah, terus Hawanya bilang apa ya? Coba kita lihat Hawa bilang apa. Oh, Hawa bilang, "Boleh kok. Tuhan bilang kita boleh makan semua buah yang ada di taman ini, kecuali si pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kata Tuhan, kalau kita makan buah dari pohon ini nih, kita akan mati." Wah, terus ular ini bilang ke Hawa, ularnya bohongin Hawa nih. Ularnya bilang, "Enggak kok, Tuhan bohongin kamu kali. Kalau kamu makan buah dari pohon ini, kamu tuh gak bakal mati. Tapi kamu bakal tahu semua yang baik dan yang jahat. Kamu bakal tahu banyak hal." Wah, mendengar itu si Hawa jadi kepengen ya. Dia pikir buah itu kelihatannya enak,
Dan Hawa juga pengen tahu banyak hal. Akhirnya Hawa dia ambil satu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia ambil. Habis dia ambil, terus dia makan buahnya. Habis dia makan buahnya, terus dia kasih ke si Adam. Dia kasih Adam juga, dan Adam ambil deh. Adam makan juga buahnya. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Mereka berdua sudah makan. Waktu mereka berdua makan, wah, mereka langsung sadar kalau mereka sudah tidak taat sama Tuhan. Mereka sudah berdosa. Terus mereka merasa malu, mereka takut. Akhirnya mereka bersembunyi. Lalu Tuhan datang mencari Adam dan Hawa. Tuhan tahu nggak sih mereka di mana? Tahu. Dan Adam merasa apa tadi? Dia malu, dia takut ya. Karena dia sudah tidak taat sama Tuhan. Dia melanggar apa yang sudah Tuhan suruh. Tuhan bilang nggak boleh makan. Dia makan. Ya kan? Nah, jadi karena mereka sudah tidak taat sama Tuhan, Tuhan mau menghukum mereka nih. Tapi waktu Tuhan tanya ke Adam, kenapa kamu kok makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kan sudah dibilang nggak boleh. Adam bilang apa? Adam bilang, Tuhan, ini perempuan yang kamu tempatkan sama saya, Hawa itu, dia yang suruh aku makan. Terus Hawanya bilang apa? Iya Tuhan, tapi aku dibohongin sama si ular. Ular yang menggoda aku, suruh aku makan buah itu. Dah, si ularnya dia gak bisa salahin siapa-siapa ya, karena emang salahnya dia. Lalu Tuhan menghukum ular itu. Mulai sekarang, ular, kamu akan merayap di bumi ini. Jalannya merayap, jadi ularnya gak punya kaki, gak punya tangan. Dia harus merayap seumur hidupnya. Dan Tuhan juga menghukum Hawa. Mulai sekarang Hawa itu akan sakit waktu mau melahirkan, akan merasakan kesakitan yang amat sangat. Dan juga Tuhan juga menghukum Adam. Adam seumur hidupnya harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan makanan, semua yang dibutuhkan buat hidup. Nah, kemudian Tuhan itu membuatkan pakaian buat Adam dan Hawa dari kulit binatang. Lalu Tuhan ngapain ya? Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden karena mereka sudah tidak taat ya sama Tuhan. Sejak saat itu mereka harus mencari makanan sendiri, nggak bisa lagi seenaknya tinggal ambil buah yang ada kan. Mereka harus tanam misalnya untuk dapat makanan sendiri. Nah, hari ini kita sama-sama belajar tentang Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, nggak taat sama perintahnya Allah, artinya kita berdosa. Nah, kalau kita berdosa itu kira-kira seperti ini. Kalian tahu ini apa? Apa ya? Ini adalah selembar kertas. Kertasnya masih bagus ya, masih rapih sekali. Warnanya putih dan rapi. Ini kayak kita yang masih belum berdosa. Tapi sekali kita berbuat dosa ya, nah, ini kertasnya, wah, kita remek-remes. Ini kita yang udah berbuat dosa, kita yang udah gak taat sama Tuhan. Kalau kita buka lagi kertasnya, apa yang akan terjadi? Wah, buka kertas. Wah, kertasnya jadi udah lecek ya. Meskipun kertasnya masih putih, seakan-akan kertasnya itu masih sama kayak yang tadi, tapi dia udah lecek. Kalau kita lurusin lagi, tetap aja kelihatan kertasnya itu sudah jelek, sudah lecek. Sama seperti kita kalau berdosa, meskipun kelihatannya sepertinya baik-baik aja semuanya, tapi sekali kita berdosa, kita itu sudah tidak taat sama Tuhan dan kehilangan percayaannya Tuhan buat kita. Nah,
Langsung mau ngajak kita sama-sama hafal ayat hafalan hari ini dari Mazmur pasal 53 ayat 4. Dari mana? Mazmur pasal 53 ayat 4. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Coba sekali lagi ya. Dari Mazmur pasal 53 ayat 4. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, apa sih adik-adik maksudnya ayat hafalan kita hari ini? Karena kita semua adalah keturunannya siapa tadi? Adam dan Hawa, manusia yang sudah berdosa nih. Waktu kita berdosa tadi ya, kita tidak taat sama Tuhan. Nah, kita itu semua sudah gak ada yang baik lagi. Tapi Tuhan sudah menjanjikan satu orang juru selamat buat kita, ya kan? Dan itu sudah digenapi dengan adanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lahir buat kita. Langsung mengajak kita sama-sama nyanyi satu lagu nih. Kalau Tuhan itu tuh melihat semua yang kita lakukan nih. Tuhan tahu kita lakuinnya jahat atau baik. Tahu ya lagunya? Coba kita nyanyi sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Ingat ya, Tuhan itu melihat apa saja yang kita perbuat. Tapi kita sama-sama ingat lagi kalau Tuhan itu sayang sama kita. Yesus Tuhanku, kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, langsung ajak kita semua berdoa lagi ya. Ikutin langsung berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh diingatkan kalau kami adalah orang-orang berdosa. Tapi kami punya Tuhan yang sayang sama kami. Kiranya kami boleh terus taat sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, adik-adik, kuis untuk minggu ini adalah cara jawabnya adalah dengan mengirimkan WhatsApp ke nomor 081371703315. Diulang ya, 081371703315. Dengan format jawaban adalah nama, underscore, umur, underscore, tanggal tayang, underscore, jawaban. Nah, jangan lupa ya, dikirim ya ke WhatsApp ya. Syarat dan peraturannya adalah sebagai berikut. 1. Pemenang adalah peserta yang mengikuti kuis setiap minggunya selama sebulan penuh dan memiliki jawaban yang benar. 2. Pengumuman pemenang akan disampaikan melalui WhatsApp dan
akan ditampilkan pada tayangan minggu pertama bulan berikutnya. 3. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Nah, adik-adik, selamat mengikuti kuis ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi anak-anak udah denger ya firman Tuhannya. Iya betul. Nah sekarang Lase mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Dengan semangat ya, dan pakai gerakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi kita nyanyikan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Betul ya Lase, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku ya. Nah anak-anak kita udah selesai nih sekolah minggunya. Tapi sebelum itu Lase mau ajak kita semua untuk berdoa ya. Kita Masih berdiri ya? Masih berdiri. Kita lipat tangan, tutup matanya, ikutin Lase berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini Kami bisa kami bisa beribadah beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kiranya kiranya kami tidak hanya kami tidak hanya mendengar mendengar firman Tuhan, tapi juga tapi juga kami melakukan melakukan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu sudah selesai. Tapi kita jumpa lagi minggu depan ya. Ya, jangan lupa minggu depan sekolah minggu lagi. Dadah. Dadah.